Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundah wa hazama al-ahzaba wahdah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad. يقول الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersyukur kepada Allah. Hari ini, detik ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih banyak orang-orang saat ini di sekeliling kita yang ada sebagian yang diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kalanya sahabat-sahabat kita saat ini sedang terbaring di rumah sakit. Mereka sakit, mereka tidak mampu berbuat apa-apa saja. Sehingga yang bisa kita lakukan saat ini adalah bersyukur kepada Allah atas apa yang Allah berikan kepada kita saat ini. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kehadiran beliau ke muka bumi ini membuat kita semakin mantap dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang mulia ini, kesempatan yang singkat ini, insya Allah kita bersama akan mengupas tentang sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mana 5 harta yang sangat bermanfaat bagi kita yang harus kita rawat dan kita bina. Suatu ketika datang seorang pemuda menghadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, berikan kepadaku nasihat. Barangkali dengan nasihat ini insya Allah aku bisa memaksimalkan kehidupanku ini, umurku yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bermanfaat dalam kehidupan insya Allah." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Igtanim khamsan qabla khams." Wahai pemuda, peganglah 5 perkara. Rasulullah memulai dengan kata-kata igtanim, kata-kata ghina. Kata-kata ghina adalah diambil dengan makna harta. Mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan demikian? Mari kita lihat hadis sambungan selanjutnya. Igtanim khamsan qabla khams. Peganglah 5 harta yang sangat berharga. Yang mana harta ini, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, seandainya engkau tidak memaksimalkan dengan baik, maka harta ini akan pergi darimu. Yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siha syababaka qabla haramika. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak sekali saudara-saudara kita saat ini yang menghabiskan waktu mudanya dengan sia-sia. Saya pribadi selama ini sering mengajar anak-anak, selalu menyampaikan kepada anak-anak didik saya, wahai anak-anakku, maksimalkan waktu SD-mu saat ini. Jangan sampai engkau tunggu waktu akan datang waktu masa SMP-mu. Karena sesungguhnya masa SMP itu akan disibukkan dengan pekerjaan-pekerjaan baru olehmu. Dan ingat, yang SMP jangan sampai nunggu waktu datang SMA. Maksimalkan waktu SMP ini sebaik-baiknya. Karena di saat engkau datang waktu SMA, kamu akan penuh dengan kegiatan-kegiatan. Kamu akan disibukkan dengan kegiatan-kegiatan. Begitu pula yang masih SMA. Jangan sampai menyanyiakan waktu ini
Maksimalkan waktu dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai ada kata-kata sebentar lagi. Nanti saya ketika sudah kuliah saya akan belajar yang rajin. Saya akan menghafal Al-Quran. Tidak. Katakan tidak. Maksimalkan waktu SMA-mu sebaik-baiknya. Karena sesungguhnya di saat datang waktu masa kuliahmu, engkau akan disibukkan dengan kegiatan-kegiatan. Apalagi engkau nunggu di masa S2-mu, di masa S3-mu, lalu engkau sudah menikah, engkau punya anak, engkau disibukkan dengan pekerjaan-pekerjaan, terus dengan pekerjaan. Sehingga waktu muda tanpa terasa, kita sudah tua, maka kita sudah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan persiapan yang tidak matang. Sehingga sangat sia hidup kita, sia-sia, begitu sia-sia kehidupan kita. Yang kedua, kata Rasulullah SAW kepada pemuda, setelah ia mengatakan igtanim khamsan qabla khamsin syababaka qabla haramika, maka Rasulullah mengingatkan yang kedua, wasihataka qabla saqamika. Wahai pemuda, maksimalkan masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Di awal tadi saya sampaikan bahwa berapa banyak saat ini yang tidak bisa bersama-sama dengan kita. Ada kalanya kita menginginkan mereka di samping kita, namun saat ini mereka terbaring di rumah sakit. Maka sekali-kali safarilah, sekali-kali ke rumah sakit. Lihat berapa banyak orang-orang terbaring di rumah sakit. Mereka tidak mampu berbuat apa-apa lagi. Kenapa? Karena selagi mereka masih sehat dulunya, menghabiskan waktunya, menghabiskan masa sehatnya dengan kesia-siaan. Sekarang mereka terbaring di rumah sakit, yang mereka harapkan saat ini adalah sehat. Maka sebelum datang masa sakit ini, kata Rasulullah, maksimalkan di mana engkau masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa faraghaka qabla syughlika. Nasihat yang ketiga ini sangat-sangat luar biasa bagi kita, yaitu di mana masa-masa engkau kosong, luang waktumu. Dan kata Rasulullah, waktu luang ini maksimalkan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai katakan sebentar, besok saja, sebentar lagi, besok saja, lusa saja, sebentar. Sehingga tanpa terasa waktumu tiba-tiba hilang begitu saja. Maka kata Imam Ali radhiyallahu an, beliau menekankan kepada kita, al-waqtu kas-saif fa illam taqta'hu qata'aka. Sesungguhnya waktu bagaikan pedang. Seandainya engkau tidak memaksimalkan waktu dengan sebaik-baiknya, maka ia akan menebas dirimu. Tanpa terasa tiba-tiba rambut kita sudah memutih, keadaan kita tidak kuat lagi. Maka di situ kita terasa, ya Allah, dulu banyak waktu luangku, dulu banyak waktu kosongku, tapi aku tidak maksimalkan dengan baik. Yang keempat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana wa ghinaka qabla faqrika. Di mana masa-masa engkau diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maksimalkan harta ini dengan sebaik-baiknya. Karena kenapa? Begitu banyak orang-orang saat ini mereka menyesal dalam kubur mereka. Mereka mengatakan kepada Allah, Allah, aku punya rumah di muka bumi besar sekali. Allah, aku punya toko yang begitu banyak sekali. Ya Allah, aku punya uang bermiliaran di muka bumi, tapi kok saat ini saya tidak punya apa-apa ya Allah. Kan sesungguhnya harta kita yang sebegitu banyak, berapa kita nafkah, berapa kita sedekah, berapa kita sedekah kepada orang fakir miskin, berapa kita sedekah kepada yatim piatu, berapa kita membangun masjid, berapa banyak kita sedekah, kita infak, kita dan sebagainya. Itulah harta kita. Namun harta yang kita simpan di muka bumi untuk anak-anak kita, sesungguhnya itu bukan harta kita. Bisa jadi anak kita memanfaatkan harta itu untuk bermaksiat kepada Allah, malah itu yang menjerumuskan kita ke dalam neraka jahanam. Namun seandainya kita meninggalkan anak-anak yang saleh-saleha, mereka bisa jadi memaksimalkan harta yang kita tinggalkan. Mereka titipkan di masjid, mereka titipkan kepada anak yatim piatu dan lain sebagainya. Itulah yang bermanfaat bagi kita.
Yang kelima kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa hayataka qabla mautika. Nasihat yang kelima ini sangat-sangat bermaksimal bagi kita, sangat bermanfaat bagi kita. Lihatlah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menekankan yang kelima adalah masa hidupmu sebelum datang masa matimu. Tadi kita memiliki beberapa hal yang Allah titipkan, namun 4 hal ini kemungkinan terkadang masa muda kita banyak kita sia-siakan, masa sehat banyak kita sia-siakan, waktu luang banyak kita sia-siakan, kaya kita tidak memiliki harta yang begitu banyak, namun kita masih diberikan nyawa oleh Allah. Maka sesungguhnya maksimalkan nyawa ini. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surah Al-Mulk, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amal." Sesungguhnya saat ini kita masih dihidupkan oleh Allah. Ada sebagian orang-orang sahabat kita, sanak famili kita, ibunda kita, ayah kita, bahkan anak kita sendiri yang sudah duluan mendahului kita. Mereka sudah dipanggil oleh Allah, lalu kita masih dihidupkan oleh Allah. Apa tujuannya? Tujuannya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ingin melihat siapa yang terbaik amal perbuatan di antara kita semuanya. Ibadallah, semoga bermanfaat apa yang kami sampaikan di waktu yang sangat singkat ini. InsyaAllah 5 perkara ini kita maksimalkan dengan sebaik-baiknya, sehingga bulan suci Ramadan akan menatap kita InsyaAllah dalam keadaan yang sangat luar biasa. Kita fit untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bersih hati kita, menjaga kesehatan dengan baik, memaksimalkan apapun yang Allah titipkan kepada kita dengan baik. InsyaAllah wafat dengan baik, husnul khatimah, dan kita masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Syukran, aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.